Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kitab atau pembahasan buku menuntut ilmu syar'i. Dan kita sudah sampai di halaman 22. Pembahasan berikutnya adalah mengenai belajar dari internet. Di sini dituliskan, salah satu hal yang sering dibahas dan dipertanyakan oleh banyak orang adalah, mungkinkah belajar agama dari internet? Apakah keilmuan seseorang yang belajar di internet bisa dipercaya? Atau haruskah belajar agama dengan seorang guru sehingga tidak boleh belajar lewat internet? Kemudian halaman berikutnya, pada dasarnya ilmu apapun bisa kita raih dengan berbagai cara, baik dengan membaca, belajar langsung dengan guru, atau menyimak kajian di YouTube. Hanya saja, cara dan metode dalam meraih pengetahuan itulah yang akan membedakan hasilnya. Orang yang sembarangan dalam menuntut ilmu, walaupun dia hadir di majelis ilmu, maka tidak akan mendapatkan faedah dari majelis tersebut. Begitu juga dengan orang yang belajar online. Jika dia mengetahui cara yang tepat dalam menuntut ilmu, maka bukan tidak mungkin keilmuannya bisa lebih baik dari yang hanya hadir sepekan sekali di majelis ilmu. Jadi, bukan hanya perantara atau wasilah di dalam belajar, seperti apakah kita bisa menemukan seorang ustadz, guru yang akan mengajarkan kita suatu bidang keilmuan di dalam agama Islam, atau kita hanya bisa belajar lewat internet, atau mungkin kita belajar lewat guru juga akan tetapi jarak jauh gitu. Tidak hanya perkara ini, tidak hanya sebatas perantara tersebut, tapi lebih dari itu, yaitu metodenya. Bagaimana kita menuntut ilmu, metode yang kita gunakan. Percuma jika kita belajar ilmu syar'i secara langsung dengan seorang ustadz, tapi kita tidak mengetahui metode yang tepat di dalam belajar. Dan bukan tidak mungkin ada seseorang yang dia hanya belajar online, tapi karena dia terstruktur dan belajarnya sistematis, kitab-kitab yang perlu dipelajari dia ketahui, dan ustadznya ada untuk ditanyakan, ya walaupun jarak jauh, tidak langsung ketemu, bukan tidak mungkin yang belajar seperti ini lebih kuat ilmunya. Seperti itu. Masalah yang sering menimpa banyak orang adalah mereka tidak mengetahui metode menuntut ilmu. Ustadz yang kompeten dalam suatu ilmu, seseorang yang bisa ditanya jika bingung dengan sebuah permasalahan, dan buku yang bagus untuk dipelajari. Nah, kebanyakan orang, mereka tidak mengetahui metode yang tepat di dalam belajar itu bagaimana. Kemudian mereka tidak mengetahui atau tidak memiliki seorang ustadz yang bisa dia tanya ketika ada suatu permasalahan yang tidak dipahami oleh dirinya. Kemudian juga buku apa yang bagus dipelajari, kebanyakan orang kan tidak mengetahui. Seperti itu. Ini yang menjadi permasalahan kebanyakan orang di dalam mempelajari ilmu syar'i. Dan tidak hanya ilmu syar'i, tapi juga ilmu-ilmu lainnya selain ilmu agama. Sehingga mereka hanya mendengarkan kajian-kajian tematik yang tentu faedahnya sedikit jika dibandingkan dengan mempelajari kitab-kitab tertentu dengan metode yang tersusun rapi. Jadi kita tidak mengatakan bahwa mereka yang hadir di majelis ilmu atau di tablik akbar saja itu tidak mendapatkan faedah. Tidak, kita tidak mengatakan seperti itu. Memang ada faedahnya. Yang ngaji hanya sepekan sekali misalkan, itu pun sudah ada faedahnya. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan mereka yang belajar kitab, mempelajari suatu kitab sampai selesai, misalkan mempelajari suatu ilmu akidah dengan suatu kitab sampai selesai, itu ilmunya lebih kuat dan juga lebih rapih dibandingkan mereka yang hanya hadir dan menyimak kajian-kajian tematik. Kemudian banyak dari penuntut ilmu saat ini yang mencari faedah keilmuan dari internet di samping belajar dari guru-guru mereka. Ya, hal tersebut sudah tidak menjadi masalah karena mereka mengetahui kitab yang baik untuk dipelajari, metode belajar yang benar, dan siapa yang bisa diambil ilmunya di internet. Kemudian terlebih penguasaan mereka terhadap bahasa Arab menjadikan rujukan dalam keilmuan semakin luas.
Jadi kalau teman-teman semuanya ingin mengetahui, misalkan saya dan teman-teman saya yang belajar di Timur Tengah, entah itu di Mesir, Saudi, dan di negara-negara lainnya di Timur Tengah, kami selain belajar di kampus dengan para masyayikh, dengan para dosen, ya kami juga beristifadah, mengambil manfaat dan juga menyimak kajian suatu kitab di YouTube, di internet. Kenapa? Karena kami rasa hanya belajar dengan guru di kampus itu tidak cukup. Nah, kenapa kita belajar di internet dengan aman? Karena kita sudah memiliki alat atau pengetahuan sebelumnya yang menjadikan kita mengetahui kitab apa yang memang perlu dipelajari, kemudian juga siapa yang perlu kita simak, yang penjelasannya bagus di internet itu siapa. Dan terlebih ketika kita sudah menguasai bahasa Arab misalkan, jadi kita lebih tahu, dan rujukan kita tidak hanya ustadz-ustadz di dalam negeri, kita juga akan menyimak kajian-kajian masyayikh dari Timur Tengah, entah itu dari Mesir, Saudi, Yaman, dan sebagainya. Kita akan bisa memperluas lagi cakrawala pengetahuan kita, dan juga kita lebih memperluas istifadah kita, tidak hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Seperti itu. Itu yang kami lakukan sebagai penuntut ilmu di Timur Tengah. Jadi jangan membatasi istifadah hanya pada orang-orang tertentu dan dengan bahasa tertentu, yaitu bahasa Indonesia. Ketika kita kita sudah bisa bahasa Arab, ya kita seharusnya bisa istifadah lebih luas lagi. Seperti itu. Kemudian halaman 24, banyak juga saat ini program-program online yang khusus untuk mempelajari ilmu syar'i, menghafal Al-Quran dan juga hadis. Tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu syar'i saja di program tersebut, peserta juga belajar dengan sistematis, bahkan diadakan ujian untuk mengukur pemahaman para peserta. Bandingkan dengan yang hanya hadir di majelis secara langsung, akan tetapi sepekan sekali. Walaupun bisa duduk langsung di majelis ilmu dengan ustadznya, tapi jika belajar tanpa metode dan sistem yang baik, tidak akan mendapatkan apapun. Faedahnya hanya sedikit. Seperti itu. Dan salah satu program online yang saya ketahui di Indonesia adalah programnya Ustadz Abdullah Roy. Nama programnya apa itu? Saya lupa. Dan juga banyak program-program lainnya, misalkan program belajar bahasa Arab dan juga program menghafal Al-Quran online di Indonesia pun sudah banyak, terlebih di Timur Tengah. Jadi kita ketika sudah mempelajari ilmu-ilmu yang di pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan, hendaknya kita belajar bahasa Arab supaya kita bisa lebih luas lagi mengambil ilmu pengetahuan. Kemudian di paragraf berikutnya dikisahkan bahwa ada seorang penuntut ilmu dari negara di benua Rusia. Di negara ini pecahan dari Rusia, ya, Uni Soviet maksudnya. Ya, pokoknya di benua Rusia. Dia mendaftar di salah satu kampus di Arab Saudi. Kemudian penuntut ilmu tersebut melalui tes dengan salah satu masyayikh. Jadi ada tes untuk bisa diterima di kampus tersebut. Jadi dia dites, kemudian syekh tersebut kaget karena semua pertanyaan yang dilontarkan kepadanya bisa dia jawab dengan baik. Bahkan ketika ditanya mengenai permasalahan fikih, dia menjawab sesuai dengan mazhab Hambali, yang mana mazhab ini menjadi mazhab resmi Saudi. Kemudian syekh tadi bertanya, "Dari mana Anda mempelajari semua ilmu ini?" Karena syekh tersebut heran ada seseorang yang bisa mengetahui hal-hal tersebut, padahal dia tinggal di tempat yang jauh dari para ulama. Benua Rusia, kita ketahui mungkin ada ulama, tapi ya sedikit kalau dibandingkan di Timur Tengah seperti itu. Maka jawaban penuntut ilmu tersebut adalah, "Aku mendengar rekaman pelajaran-pelajaran Syekh Ibnu Utsaimin selama 1000 jam di website beliau." Masya Allah ya. Ini kita lihat bagaimana ketika seseorang dia memiliki metode yang tepat di dalam belajar, walaupun belajarnya online, tapi dia mendapatkan faedah yang sangat besar. Ini kita ambil contoh. Dia mendengarkan rekaman-rekaman kajian-kajian Syekh Ibnu Utsaimin di websitenya selama 1000 jam. Online, jarak jauh.
Tapi karena dia mempelajarinya secara terstruktur, sistematis, dan juga memiliki metode yang tepat di dalam belajar, akhirnya dia dapat mengambil faedah yang lebih besar. Seperti itu. Tapi sudah pasti belajar langsung sebagaimana para ulama terdahulu itu lebih utama dan juga berkah. Hanya saja banyak dari kaum muslimin kesulitan untuk bisa belajar langsung dan dengan duduk di majelis ilmu, mempelajari kitab-kitab ulama sampai khatam. Sehingga belajar online lewat internet bisa menjadi jalan pintas yang bagus. Ini adalah suatu kemudahan yang kita rasakan di zaman sekarang ini, di zaman modern. Kita bisa mempelajari apa saja melalui internet. Hanya saja yang tidak kita ketahui itu tadi metodenya. Kemudian kitab apa yang harus kita pelajari. Kemudian siapa yang harus kita tanya ketika kita tidak memahami suatu permasalahan. Ketika kita sudah mengetahui metode yang tepat, kitab yang tepat atau kitab yang bagus untuk dipelajari, dan juga orang yang bisa kita tanyakan ketika kita mengalami kesulitan dalam memahami suatu permasalahan, maka itu akan mudah kita lalui walaupun kita belajar online. Seperti itu. Kemudian juga di sini disebutkan banyak dari kaum muslimin kesulitan untuk bisa belajar langsung dengan duduk di majelis ilmu mempelajari kitab-kitab ulama sampai khatam. Kenapa? Karena terkadang kita mengetahui ada majelis ilmu tapi bentrok dengan kegiatan kita yang lain, ya kan? Kemudian juga ada ustadz tapi dia penjelasannya malah bikin pelajarannya tidak jelas. Ada yang seperti itu. Maka menuntut ilmu lewat internet bisa menjadi opsi kedua. Seperti itu. Ya. Kemudian ada pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya di halaman 25, yaitu haruskah menghafal Al-Quran? Di sini disebutkan menghafal Al-Quran secara sempurna, yaitu 30 juz, bukanlah suatu kewajiban untuk seluruh muslim. Tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya seseorang menghafal Al-Quran secara sempurna 30 juz. Ya. Jadi memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang muslim satu persatu semuanya itu wajib menghafal 30 juz, tidak ada dalilnya. Yang wajib adalah kita menghafal beberapa surat pendek dan juga Al-Fatihah supaya sah sholat kita. Seperti itu. Itu yang wajib. Kemudian di sini disebutkan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ini sudah masyhur ya, kita semua ketahui Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika ditanya apakah menghafal Al-Quran wajib, apa jawaban beliau? Beliau menjawab, menghafal Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Jadi jika ada sebagian yang sudah menghafal Al-Quran, maka kewajiban menghafal tersebut terputus dari umat Islam yang lain. Jadi hanya wajib kepada sebagian dan tidak diwajibkan ketika sudah ada sebagiannya yang melaksanakan kewajiban tersebut. Fardu kifayah hukumnya, jika sebagian umat Islam telah melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur dari yang lain. Adapun keutamaan menghafal Al-Quran maka sudah jelas bagi yang ingin menghafal. Akan tetapi tidak wajib atas setiap muslim karena tidak adanya dalil yang menunjukkan wajibnya menghafal Al-Quran atas setiap muslim. Ini adalah salah satu fatwa beliau di dalam Al-Fatawa Al-Imaratiyah. Kemudian akan tetapi seorang penuntut ilmu hendaknya berusaha untuk bisa menghafal Al-Quran sampai selesai, karena hal tersebut akan membantunya ketika hendak berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dan akan memudahkannya ketika membahas suatu permasalahan. Jadi memang tidak wajib untuk semua orang. Bahkan para sahabat ada dari mereka yang tidak hafal Al-Quran secara keseluruhan, dan itu bukan aib. Itu sahabat loh ya, yang keutamaannya setelah para nabi. Maka bagi yang di bawahnya, termasuk di bawah derajat sahabat itu penuntut ilmu, tentu tidak wajib. Hanya saja kita harus mengetahui bahwa menghafal Al-Quran memiliki keutamaan. Kita dekat dengan Al-Quran. Kemudian kita sebagai penuntut ilmu ketika ingin berdalil, membawakan suatu dalil dari Al-Quran,
kita bisa dengan mudah membawakannya dan seperti itu. Jadi harus kita ingat, dia tidak wajib, tapi kita harus mengetahui bahwa ada keutamaan ketika kita menghafal Al-Quran. Kemudian disebutkan bahkan para ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, menjadikan menghafal Al-Quran sebagai langkah awal dalam mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Jadi mereka sebelum mulai mempelajari ilmu syar'i, yang pertama kali mereka lakukan adalah menghafal Al-Quran sampai selesai, baru setelah itu lanjut ke jenjang berikutnya di dalam mempelajari ilmu syar'i. Kemudian di sini ada perkataan Imam Khatib Al-Baghdadi, beliau berkata, yanbaghi lit-talib ay yabda'a bihifzi kitabillahi azza wa jal idh kana ajallul ulum wa awlaha bis-sabqi wat taqdim. Hendaknya seorang penuntut ilmu memulai dengan menghafal kitabullah, yaitu Al-Quran, karena hal tersebut adalah ilmu yang paling mulia dan lebih berhak untuk didahulukan daripada ilmu yang lain. Dan demikian pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan 2 pembahasan tadi, dan kita akan lanjutkan di pembahasan atau pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.